Halo semuanya. Wah. Sekarang giliran Aquarius ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Halo juga cross watcher yang lagi kepo sama Aquarius. Hehe. Ya, karena energi ini general, bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Bisa aja energi Aquarius atau energi orang yang di-link sama Aquarius. Kayak gitu. Ini energi banyak orang di lingkaran Aquarius, di birth chart Aquarius ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Ambil aja yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat isi hatinya ke kamu, Aquarius. Oke, ini bisa dia, bisa kamu. Kita bakalan clarify isi hati seseorang, isi hati dia ke kamu. Ya, ada kartu Two of Wands. Ten of Coins, Page of Coins, Ten Wheel of Fortune, Nine of Cups, Ace of Swords. Oke, ada Death. Ya. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Aquarius, Gemini, Libra. Yang kuat Cancer ya, sama Scorpio. Bisa energi aja. Jadi orang yang di-link sama kamu ini, dia ngerasa kayak punya pilihan lain selain kamu. Bisa vice versa, dia merasa mungkin kamu juga punya pilihan lain, kamu punya prioritas lain gitu. Sebenarnya dia ingin berkomitmen ya, dia pengen berkomitmen sebenarnya sama kamu, tapi dia kayak kebingungan gitu, dia kayak juggling, dia kayak nggak tahu harus bagaimana. Karena bisa aja dia sudah berhubungan sama orang lain, atau ini ada yang sudah berkomitmen sama orang lain ya. Jadi dia ini sebenarnya sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi kalau diungkit soal komitmen, dia tuh bertele-tele banget. Dia kalau diungkit soal komitmen itu kayak ngelak, atau memang orangnya belum siap berkomitmen sama kamu gitu. Bisa vice versa ya. Kalau misalnya kamu yang belum siap berkomitmen dengan dia tuh pengen bicara ya, dia pengen bicara serius sama kamu. Tapi kalau orang ini yang nggak mau berkomitmen, atau kayak dia cuma kebanyakan ngomong, kebanyakan bacot, kebanyakan bicara, ya dia pada akhirnya nggak membereskan masalah, dia lari dari masalah, dia nggak mau komunikasi, ya kalian nggak ketemu lagi, nggak bicara lagi. Aku lihat seperti itu, dia menarik diri begitu aja, seolah-olah dia nggak punya salah sama kamu. Dan ini bisa dikatakan orang yang selfishnya tinggi ya. Selfish itu egoisnya tinggi banget. Jadi dia merasa kamu yang nggak bisa berkomitmen, padahal sebenarnya dia yang belum bisa berkomitmen. Kamu di-link sama orang yang ya bisa memang mainin mental victimnya. Jadi
Terkadang dia pengen kamu kasihan sama dia, terkadang dia pengen kamu maklum sama keadaan dia gitu. Tapi ini bisa juga kasus kamu mungkin punya prioritas lain kayak karir, kayak kerjaan gitu, keuangan kamu, studi kamu. Nah, dia merasa kamu yang nggak bisa membagi prioritas ke dia gitu. Padahal sebenarnya kamu memang punya tujuan hidup, punya impian yang jelas gitu. Tapi dia mainin mental victim, dia tuh kayak ya memutarbalikkan fakta juga. Dia merasa dia yang nggak bersalah, padahal mungkin aja bisa dia di belakang main dengan yang lain gitu. Tanpa sepengetahuan kamu, mungkin dia ada yang lain. Tapi ketika dibahas masalah soal ini, yang dia salahkan itu kamu. Mungkin dia ada bilang kamu yang begini begitu, kamu yang begono lah, beginilah gitu. Padahal dia nggak introspeksi diri. Jadi ya kamu pun jadi mendiamkan dia. Kamu kan nggak suka drama juga, karena ya kalau benar ya benar aja, kalau salah ya salah aja. Tapi orang ini nggak mau mengaku. Ya pada akhirnya gini, dia tuh cuma bisa merenung, dia cuma bisa memikirkan masalah kalian. Dia merasa kayak sebetulnya siapa sih yang salah, dia merasa gitu ya. Cuma kalau ini orangnya masih punya hati nurani ya, dia introspeksi diri sih sebenarnya, karena kamu pun udah mengabaikan dia, atau kamu udah males berdebat, udah males berbicara, karena menurut kamu berbicara dengan dia itu nggak ada habisnya, dia akan sulit berubah ya. Pada saat kamu diamkan dia perlahan berubah sendiri gitu. Ini kartu Six of Chalices ya. Ten of Chalices, Magician, The Emperor, Four of Wands, Hangman, Page of Chalices ya. Oke, ada Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi yang kuat Aries ya. Ariesnya kuat. Aku lihat ya, dia ini mungkin bisa aja kayak mudah banget lah memilih yang lain, mudah banget lah memprioritaskan yang lain. Tapi sebenarnya dia nggak bahagia kalau aku lihat ya. Dia malah merenung, terdiam. Dia merasa kayak kok jalan yang gue tempuh itu nggak bikin gue happy, nggak bikin gue seneng, bahagia. Kok jadinya gue teringat sama lo. Ini beberapa kan ada yang past life, ada yang udah berlalu. Jadi dia kayak rindu gitu sama kamu, kayak pengen ya mulai hubungan lagi dengan kamu, pengen komunikasi, pengen ketemu. Cuma ini beberapa ya, mungkin 1-2 kasus ada di antara kalian dealing sama orang dalam naungan magic gitu ya. Jadi kalau dalam naungan magic dia kayak ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada juga di sini yang terhalang oleh jarak, ada juga yang udah punya orang lain, jadi ya jadi ribet gitu kan. Padahal ini dalam hati, dalam batin itu saling terkoneksi. Misal kayak dia nggak bahagia nih, kamu tahu kayaknya dia nggak bahagia melalui insting kamu, intuisi kamu, kontak batin kamu sama dia. Ini yang sudah spiritual ya, biasanya kayak gitu. Jadi kalau kamu ngelihat dia secara kasat mata dia fine-fine aja, dia baik-baik aja, itu enggak sebenarnya ya. Banyak hal yang dia sembunyikan dari kamu. Dia tuh nggak bahagia gitu.
Aku lihatnya ini ada yang dealing sama orang yang pakai topeng, berusaha semua ini baik-baik aja, padahal dia nggak baik-baik aja. Dia berusaha menunjukkan kalau ya gua nggak butuh lo, padahal sebenarnya butuh gitu. Bisa vice versa sih ini ya. Dan aku ngelihat sebenarnya saat orang ini jatuh, dia butuh banget support dari kamu. Ya, entah dia butuh materi kamu atau apa, intinya dia butuh kamu lah. Gitu. Jadi kalau kamu melihat dia dalam kesusahan, kalau misalnya kamu tahu dia dalam kesulitan, ada penderitaan, dia sebenarnya pengen banget kamu tolong, ya. Dia sebenarnya pengen banget kamu bantu dia, support dia. Cuma ini orang gengsinya tinggi ya, egonya tinggi banget. Dia ngerasa kayak gue nggak butuh siapa-siapa, gue nggak butuh ini, nggak butuh itu. Dia selalu merasa kuat, padahal sebenarnya dia lemah banget ya, lemah banget. Kalau dia sendiri ya, dia sering sedih, sering ngerasa kayak nggak ada yang tulus sama dia gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, nine of coins, ace of coins, six, the lovers, hero pen, the empress, queen of swords, nah, two of pentacles ya. Oke, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Yang kuat Libra, Taurus, sama Gemini kuat ya. Dia pengen banget komunikasi loh, pengen banget ketemu, pengen bicara. Dia kayak pengen klarifikasi. Selama ini, inilah yang terjadi pada aku. Selama ini, kenapa aku fokus kerja? Karena aku lagi ada krisis. Kenapa aku fokus sama seseorang itu? Karena aku kayak manfaatin dia atau gimana. Atau aku ngerasa dia lebih menjamin hidup aku. Ternyata enggak. Aku butuhnya kamu. Ada yang rasa gitu. Ada juga ya mungkin dia udah ngerasa di titik terendah, baru kayak pengen speak up, pengen ngomong sama kamu tentang apa yang dia rasakan selama ini. Cuma mungkin kamu kadang ngerasa nih orang cinta beneran kah? Atau ya pada saat butuh doang gitu, baru care sama gue, baru datang ke gue. Mungkin kamu ngerasa gitu. Karena beberapa kalian dealing sama orang yang dia material person orangnya ya, mengukur sesuatu dari materi. Bisa aja dia nggak bahagia lagi sama yang lain karena yang lain itu udah nggak bikin dia seneng, nggak membahagiakan dia dengan materi lagi, jadi dia balik lagi ke kamu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak di saat dia ngerasa sama orang lain itu udah nggak asik, udah nggak happy, ya dia ke kamu lagi. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang rasa seperti ini atau dia yang merasa seperti itu ke kamu ya. Sesuaikan, ini bisa kamu, bisa dia, bisa vice versa. Tapi dia tuh ngerasa kamu tetap yang terbaik sih kalau aku lihat. Makanya dia selalu ada keinginan untuk pulangnya ke kamu lagi, baliknya ke kamu lagi. Saat dia udah luntang lantung, baliknya ke kamu lagi, kamu dan kamu lagi itu. Cuma ketika orang ini hadir lagi, ketika orang ini mau mendekat lagi, ya kamu perlu bersikap bijaksana. Lihat dulu motifnya, apa sih tujuan dia datang lagi, mendekat lagi. Karena ini aku lihat ada memang yang benar-benar orangnya sudah mau berubah, tapi ada juga yang memang tricky lagi, mendekat lagi karena ada maunya gitu. So ya, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Sebenarnya orang ini ya bisa aja dia ngomong A, B, C sampai Z, minta maaf segala macam lah, inilah itulah, tapi ya kamu perlu mendalami tujuannya, niatnya, motifnya untuk mendekat ke kamu lagi.
Karena sebenarnya kamu orang yang cukup menggunakan logika ya. Jangan selalu menggunakan perasaan juga kan. Karena ya, cinta juga butuh logika. Kamu perlu menyeleksi siapa yang pantas hadir di hidup kamu gitu. Oke, jadi ini ya readingan untuk Aquarius. Energi bisa terbolak-balik dan bisa beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.